akun channel YouTube. Milik Anji. Dalam konten itu sebagaimana diketahui viral beredar luas pada tanggal 31 Juli hari Sabtu yang memuat soal kabar penemuan obat COVID-19. Nah, ini kemudian di media sosial memicu dan menimbulkan berbagai polemik. Pendapat dari profesor yang kemudian dihadirkan dalam konten itu ditentang oleh banyak akademisi, ilmuwan, kemudian ikatan dokter, menteri kesehatan, influencer, bahkan masyarakat luas. Yang menjadi persoalan bahwa konten itu ditentang, pendapat yang disampaikan oleh si profesor itu ditentang, pertama adalah menyangkut masalah swab dan rapid test. Dikatakan di situ bahwa dia punya metode dan uji yang jauh lebih efektif dengan yang dia namakan sebagai digital teknologi, itu biayanya cukup 10.000 sampai 20.000. Nah, ini kan sangat merugikan pihak rumah sakit. Yang ya karena selama ini sebagaimana kita ketahui bahwa rapid dan swab itu bisa menyentuh ratusan bahkan hingga sampai level jutaan. Jangan sampai kemudian ini dipercaya sama publik, kemudian publik beranggapan berarti selama ini masyarakat diperas, dibodohi. Bahwa ada pihak yang kemudian mencoba mengambil keuntungan. Nah, ini kan yang itu menyebarkan berita bohong, dan kegaduhannya ya memang ramai kemudian menimbulkan polemik kan dari berbagai kalangan. Nah, itu yang saya kira Hadi Pranoto itu dapat diminta pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 146 Pasal 1415 tentang larangan berita bohong. Bagaimana kemudian misalnya dengan Anji kemudian dia juga menyebarkan melalui akun channel YouTube-nya, dan itu ada ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang kemudian menegaskan larangan menyebarkan berita bohong kalau itu berkaitan dengan produk. Ternyata dia sempat menyebut herbal kan, sebuah herbal atau obat, nggak jelas juga seperti apa. Makanya itu yang kemudian harus didalami. Karena kalau kemudian dia menyebut bahwa ada penemuan obat, dia sendiri sudah melakukan bantahan bahwa kalau obat harus dilakukan uji klinik, dan itu sudah dibantah bahwa tidak ada uji klinik terhadap itu. Dan dia menolak kalau itu kemudian dibilang penemuan, bahkan Menkes menegaskan bahwa penemuan itu dianggap tidak jelas. Nah, artinya kan ini menyebabkan berita bohong yang kemudian dapat menimbulkan keresahan dan sangat kontraproduktif. Jangan sampai kemudian masyarakat percaya bahwa obatnya dianggap sudah ketemu, kemudian orang tidak menggunakan masker, tidak social distancing atau mengikuti protokol kesehatan. Nah, ini sementara pemerintah berjuang habis-habisan untuk menurunkan kurva COVID-19 yang kemudian makin menimbulkan banyak. Ya, Iya, itu yang harus kemudian diluruskan oleh pihak kepolisian. Betulkah ini penemuan? Gitu loh. Betulkah ini kemudian berita bohong? Gitu. Jangan kemudian masyarakat menjadi tidak peduli karena melihat konten video itu udah beranggapan bahwa kalau obatnya sudah ketemu, berarti masker kemudian tidak boleh digunakan, social distancing kemudian tidak boleh digunakan, ya maka kontraproduktif kan dengan apa yang kemudian disampaikan pemerintah. Nah, itu kemudian ya kemudian dibawa, kita ada transkrip percakapan itu sudah kita transkrip semua. Percakapan si dalam interview itu, kemudian ada screenshot, kemudian ada satu unit USB, link URL yang berisi link itu. Iya dong. Artinya konten itu sangat berbahaya. Sebagaimana pernyataan itu bukan pernyataan kita, itu pernyataan yang disampaikan oleh ID juga, bahkan dia minta supaya ini ditindak tegas gitu loh. Jangan sampai kemudian masyarakat mempercayai dan kemudian menganggap bahwa obatnya sudah ada, maka ya nggak perlu lagi kita ikuti protokol kesehatan. Itu kan dua-duanya. Iya, berdua. Tadi kita katakan dua yang kita laporkan. Pertama, Anji itu karena dia sebagai pemilik akun yang menyebarkan, kan dilarang juga ada undang-undang pasal 28 ayat 1 itu, undang-undang ITE. Dia yang menyatakan berita bohong itu si Hadi Pranoto itu bisa dijerat dengan pasal 1415 undang-undang tersendiri nomor 1 tahun 46 sebagai pengingat bahwa orang yang punya public figure, yang punya voter dan follower besar, yang punya pengaruh, itu janganlah mereka menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya, apalagi dalam situasi masyarakat sulit seperti ini. Nah, pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam konten itu salah satu sangat berbahaya menurut saya, dan itu nanti tinggal didalami oleh pihak kepolisian, dan itu terbukti juga kan. Ternyata banyak akademisi memprotes,
kemudian Ikatan Dokter memprotes, influencer, banyak pihak lah memprotes persoalan-persoalan. Dan kita berharap bahwa dalam kasus yang inilah akan menjadi catatan kepada pihak siapapun, khususnya mereka panggung selebritis dan sebagainya, agar mereka berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial, bukan hanya untuk kepentingan konten, subscriber, dan kepentingan komersial lainnya. Itu yang saya kira tuh sangat tidak baik. Oh, kita belum ada, dan sejauh ini kita menyerahkan saja kepada pihak kepolisian. Kita akan kawal kasusnya dan pantau perkembangannya. Ya, kita nggak tahu bagaimana setelah pelaporan ini sikap dari Hadi Pranoto dan dari Anji ya. Yang pasti kita sudah serahkan kepada pihak kepolisian. Kalau persoalan pintu maaf, ini bukan masalah pribadi. Nah, ini yang harus diingat gitu loh. Ini bukan masalah pribadi. Bukan pencemaran nama baik, dia ngina saya, kemudian saya laporkan, kemudian saya tidak keberatan, selesai persoalannya. Ini bukan delik aduan. Ini delik umum, delik biasa. Saya cabut pun nggak akan bisa hukumnya. Jadi tetap walaupun saya nggak melaporkan pun hari ini sebetulnya polisi sudah bisa menindaklanjuti, karena itu bukan delik aduan. Tapi untuk memberikan dukungan kepada polisi dan kita ingin agar kasus ini benar-benar diproses hukum, makanya kita inisiatif untuk melaporkan supaya bisa diproses. Kalau pribadi nggak ada masalah, tapi yang paling penting itu adalah hak masyarakat juga untuk informasi yang benar. Betul gak sih ada bahwa COVID itu sudah ditemukan? Kan itu poinnya. Gitu loh, jangan sampai kemudian ini dipercaya, kemudian masyarakat menilai bahwa ya sudah, kita nggak perlu lagi ikuti protokol kesehatan, bahwa obatnya sudah ada. Kita bisa aja berpikir seperti itu. Makanya yang harus didalami dan dikasih oleh pihak kepolisian adalah kebenaran tentang peristiwa yang hari ini sudah resmi ya dilaporkan ya ke pihak kepolisian pada malam ini jam 18.30. Ini telapornya disebut di sini jelas ada atas nama Hadi Pranoto, si profesor yang kemudian diinterview sebagai narasumber di acara itu, pemilik akun YouTube Dunia Manji, pemilik akun YouTube ini. Nah, kalau kemudian hasil penyelidikan ternyata misalnya Anji kemudian dianggap terlibat, itu memungkinkan karena ada tindak pidana yang namanya turut serta, tahu ya, pasal 55. Dia menyebarkan berita bohong karena dia diundang dalam acara, nanti itu proses penyidikan yang kemudian akan menentukan. Artinya tidak menutup kemungkinan bahwa secara pribadi Anji bisa diberikan pertanggungjawaban secara pidana, Anji, kemudian akun YouTube-nya itu bisa dilakukan penyitaan karena diduga sebagai barang bukti untuk melakukan tindak pidana penyebaran. Nah, itu yang penyebaran itu dilarang undang-undang ITE. Itu ada di pasal 28, makanya kita laporkan ada pasal 14, 15. Ini ancaman pidananya ini 10 tahun loh. Ini nggak main-main, bisa langsung ditahan pelakunya, bisa langsung ditangkap. Termasuk pasal 28 ayat 1 yang kemudian diduga dijerat itu kepada Anji, dan itu di atas 5 tahun. Artinya Pak Anji memungkinkan juga untuk dilakukan penangkapan dan masyarakat sudah melaporkan. Artinya semua pihak yang kemudian berkaitan dengan ini, ID juga harus mau untuk memberikan keterangan dan membantu pihak kepolisian agar persoalan ini kemudian menjadi terang. Apakah betul ada penemuan, apakah betul obat COVID sudah ada, nah sehingga kemudian masyarakat tidak bingung. Nah, itu yang kemudian menjadi poin.